Sama-sama rapat pertahanan dari kedua tim, itulah yang menyulitkan masing-masing penyerang untuk bisa menembus daerah kotak penalti. Juga cuaca yang cukup terik, setidaknya membuat para pemain fokus untuk menyimpan tenaga. Dan kali ini adalah Zarahan Keranggar. Inilah dia Persipura Jayapura. Mereka bermain tenang, mereka bermain dengan bola-bola pendek, dan akhirnya mampu mencetak gol melalui Zarahan Keranggar lewat satu pergerakan bola yang sangat baik. Zarahan Keranggar berhadapan dengan penjaga gawang Kadek Wardana dan merubah kedudukan menjadi 0-1 dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Singapura Bangsa, Karawang, Jawa Barat. Ya, Zarahan serta Alberto Gonzalez mengalahkan jebakan offside yang diterapkan oleh Victor Igbonevo dan Edi Hafid Murtado. Kita lihat betapa tenangnya Zarahan Keranggar, dan ini adalah pengertian yang sudah terjalin sejak lama tentunya. Ya, kita lihat bagaimana Zarahan Keranggar dan jeger. Tendangannya pelan tapi mampu menjebol gawang Kadek Wardana. Tidak bisa ditahan oleh bek yang tertinggal di belakang pertahanan Pelita, Victor Igbonevo serta Edi Hafid Murtado. Disambut oleh para pendukung dari Mokolo, lalu Victor Igbonevo, ada John Takpor juga. Bukan sebuah pelanggaran, ya. Peluit tampaknya dibunyikan oleh wasit Masla Iksan. Lagi-lagi Emmanuel Wanggai yang dinilai melanggar Joko Sasongko. Beberapa menit yang lalu, dua orang pemain ini juga yang terlibat benturan dan Joko Sasongko yang terjatuh. John Takpor Songkale kali ini bersiap-siap. Bola yang cukup baik dari John Takpor Songkale, sundulan kali ini, dan kita lihat rebound dari Safi Salih membuat kedudukan menjadi imbang 1-1 dalam Super Big Match Indonesia Super League di Stadion Singapura Bangsa. Dan jeger, itulah dia gol sundulan rebound dari Safi Salih. Ya, persis sama seperti yang dilakukan oleh Pelita Jaya di awal babak pertama. Mereka mengambil inisiatif jalannya serangan. Sebuah gol di konversi tendangan bebas dari John Takpor yang disundul oleh Greg Nwokolo tidak bisa diamankan dengan sempurna oleh kiper, dan Safi berada di tempat yang sangat-sangat tepat. Kita lihat bagaimana rebound dari Safi Salih membuat kedudukan imbang saat ini 1-1, dan ini merupakan gol yang ke-15 dari Safi Salih. Ya, ada sedikit kesalahan dari penjaga gawang Yo Jae-hoon karena sebetulnya sundulan dari Greg Nwokolo tidak terlalu deras, hanya saja memang sektor sebelah kanan setelah sempat bermain di sektor sebelah kiri di pertengahan babak pertama. Kali ini bola dikuasai oleh Ortizan Salosa, berikan kembali kepada Choi Dong-suk yang masih menunggu gol perdananya bagi tim Persipura Jayapura. Kita lihat, tidak offside adalah Greg Nwokolo, dan Greg Nwokolo penalti diberikan oleh wasit para pemain lainnya. Kita lihat bagaimana Greg Nwokolo masuk dalam daerah kotak penalti. Ya, dorongan dari Ricardo Salampesi itulah yang dianggap sebagai pelanggaran. ya, ada kemungkinan para pemain Persipura tidak puas karena pertama, Greg Nwokolo dianggap sudah dalam posisi offside. Betul. Menurut mereka. Lalu kedua adalah sebuah dorongan oleh bahu dari Ricardo. Dan Safi Salih 2-1, Pelita Jaya unggul atas Persipura Jayapura dalam Super Big Match Indonesia Super League di sore hari ini. Ya, menambah koleksi gol menjadi 16 Safi Salih melalui sebuah eksekusi penalti. Sangat sempurna memang eksekusi penalti, sangat keras, arahnya juga ke pojok gawang kiri dari Yo Jae-hoon. Kembali kita lihat bagaimana jeger tendangan dari Safi Salih. Gol ke-16-nya di musim ini. Dari Safi Salih juga mengeksekusi penalti dengan baik ketika Pelita Jaya unggul atas Gresik United dengan skor 4-0. Terlepas dari benar atau tidaknya keputusan yang dilakukan oleh Masla Iksan, tapi sekali lagi kita juga tidak membenarkan
protes berlebihan yang dilakukan oleh Ortizan Salosa. Ya, betul sekali, Rendra. Dan kali ini ada peluang emas didapatkan dan kita lihat 2-2 skor di Stadion Singapura Bangsa. Ya, kesalahan fatal dari lini pertahanan dari Pelita Jaya langsung dihukum oleh Zahrahan melalui sebuah gol yang sangat-sangat cantik, tendangan lob. Begitu tenang Zahrahan dalam mengeksekusi tendangan dan kita lihat bagaimana Beto Gonçalves masih bisa digagalkan oleh Kadek Wardana dan kali ini adalah rebound dari Zahrahan Keranggar mencip bola dan jatuh di pojok gawang dari Kadek Wardana. 2-2. Ya, kesalahan dari Victor Igbonevo tadi yang terpleset dalam mencoba menahan bola. Ya, butuh ketenangan yang luar biasa bagi penendang seperti Zahrahan yang mendapatkan peluang seperti ini untuk mencetak gol. Luar biasa kecerdikan serta ketenangan. Kali kita lihat serangan-serangan yang dibangun oleh Pelita Jaya memasuki 4 menit terakhir jalannya pertandingan. Ya, lagi-lagi pelanggaran dilakukan pada Greg Nokolo. Anis Choi yang mendapatkan kesempatan untuk mengganjal Greg Nokolo tadi. Dorongan memang terhadap Greg Nokolo dari Anis Choi. Greg Nokolo kali ini ada peluang emas dan kita lihat Greg Nokolo membuat skor 3-2 dalam Super League PSSI Indonesia Super League di Stadion Singapura Bangsa dan ini merupakan gol yang ke-15 dari Greg Nokolo. Ya, sebuah miskomunikasi antara penjaga gawang serta sejumlah pemain belakang dari Persipura membuat Greg bisa mencetak gol melalui sebuah tendangan bebas. Kita lihat bagaimana tendangan melengkung dari Greg Nokolo ke pojok gawang sebelah kiri. Gerakan dari Alexander Bajevski sedikit atas Stanislav Zekov sedikit mengacaukan pemandangan dari Yo Jae-hoon. Ya, ada sedikit sentuhan ataupun pelanggaran mungkin terhadap Ricardo Salampesi terhadap Stanislav Zekov. Siku dari Stanislav masuk ke bagian kepala dari Ricardo Salampesi. Hanya saja memang ada sedikit salah pengertian.